Oke, hari ini kita akan membahas soal teori bilangan, yaitu diberikan dua buah bilangan bulat positif atau bilangan asli A dan B yang berbeda, yang memenuhi persamaan 15A ditambah 12B sama dengan 234, dan memenuhi persamaan SPB, jadi mereka dikuadratkan, dikurang KPK mereka, dikurang 4 sama dengan 5VB, dengan V di sini adalah fungsi Euler, lalu diketahui B adalah genap, dicari adalah 7B kurang 8A. Nah, untuk menjawab soal teori bilangan yang dikasih persamaan SPB dan KPK seperti ini, template-nya itu biasanya adalah buatlah dalam bentuk ini. Template-nya itu buat misalkan A adalah dx dengan B sama dengan dy. Di sini artinya bukan dx dalam integral, tapi di sini artinya adalah D adalah FPB dari mereka. FPB dari mereka. Lalu FPB dari X dan Y itu harus 1. Artinya apa? Contoh kalau misalnya kita punya A itu 6, B itu adalah 9, maka kan mereka itu 3 kali 2, 3 kali 3. FPB dari mereka itu adalah 3. Lalu jadi X-nya 2, Y-nya 3 gitu. Jadi ibaratnya kayak kita melakukan pemisahan seperti ini supaya kita itu bisa mengumpulkan mereka menurut FPB mereka. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita mau pakai ini. Nah, saya mau mulai dari sini dulu. Perhatikan 15A tambah 12B ini bisa kita bagi 3. Maka kita punya persamaan 5A ditambah 4B sama dengan 7 14 21 7 7 1 2 4 8. Oke, perhatikan bahwa 78 di sini adalah bilangan genap. Kalau 4B-nya genap, otomatis 2 itu harus membagi 5A. Atau artinya 5A itu adalah genap. Karena 5 itu ganjil, otomatis yang genap itu adalah A, berarti A itu adalah genap. Lalu dibilang di sini B itu genap. Artinya FPB mereka harus genap. Berarti D itu harus genap. Oke. Nah, oke, ini baru step pertamanya. Nah, barulah kita masukkan dx dan dy di sini. Boleh di sini, boleh di sini. Sama aja sini, kita coba kedua-duanya. Nah, misalnya dari sini dulu 5dx ditambah 5d kali y, d kali y ya, bukan dy ya, bukan integral. 4d, sorry, sama dengan 78, maka kita punya d 5x tambah 4y sama dengan 78. Dan teori bilangan itu intinya itu sebenarnya kita hanyalah kuli atau kita coba satu-satu tapi secara benar gitu. Nah, 78 itu faktornya bisa 1 dengan 78, 2 dikali 3 9, dan 3 dikali berapa ya? 26 ya. 3 dikali 26, lalu 13, 6 dan 13. Oke. Nah, jadi dari sini itu kita bisa langsung cari apa saja yang mungkin. Jadi kan dicari, kan ini kan bulat, ini kan bulat positif, ini juga bulat dong. Karena kan X dan Y kan bulat kali bulat. Jadi kita cocokkan dengan faktor yang 78 di sini. Nah, karena kita ketemu bahwa D-nya harus genap, berarti kemungkinan D-nya hanyalah ini, dan ini. Ini berarti kita mau cek ini. Boleh kita cek dari sini dapatin 5x tambah 4y-nya. Boleh lagi kita cek lagi ke sini. Sebenarnya agak jauh beda caranya, tapi saya mau nunjukin dulu kalau mulai dari sini. Nah, FPB A dan B itu berarti D. Itulah definisi D tadi. Jadi bisa kita buat D kuadrat dikurang KPK-nya. Nah, KPK-nya itu adalah D kali X dan Y. Oke. KPK-nya ini kan faktornya sama, pasti dong masuk dalam pelipatannya. Lalu X dan Y ini kan FPB-nya 1. Berarti harus dimasukin. Atau kalian bisa pakai rumus namanya FPB kali KPK sama dengan A kali B. Jadi FPB-nya adalah D, KPK yang kita cari, AB-nya itu dx kali dy. Jadi kita coret, kita punya KPK sama dengan dxy. Ya. Bisa pakai cara itu juga. Nah, jadi kita masukkan ini kurang 4 sama dengan 5VB. Jadi kita punya D kali D kurang XY sama dengan 5VB tambah 4.
Nah, jadi memang secara umum ini sih memang lebih enak dari sini aja. Oke, bentar. Oke, kita mau mulai dari sini. Di sini memang lebih enak mulainya. Oke, berarti kita cek dulu. Kalau D sama dengan 2, maka kita punya 5X tambah 4Y di sini adalah 2 dengan 39. Oke. Nah, di sini itu kita bisa bilangnya lebih kayak kuliah aja sih sebenarnya. Oke. Oke, perhatikan bahwa di sini genap, di sini ganjil ya. Berarti di sini juga harus ganjil. Berarti X-nya nggak boleh genap. Berarti kita intinya tes aja satu-satu. X1, X3, X5 gitu. X-nya 7 apakah punya solusi gitu. Lanjut. Maka kita punya kalau X1 oke 5 tambah 4 ya sama dengan 39. Ini sudah tulis saya kecil aja karena ini banyak. Berarti kita punya 34 di sini ya. Nah, berarti Y-nya nggak bulat karena Y-nya itu adalah 17/2, nggak bulat. Let out. Lanjut. X sama dengan 3, 15 tambah 4Y sama dengan 39, maka kita punya 4Y sama dengan 24. Berarti Y-nya 6. Nah, di sini salah juga. Kenapa salah walaupun sudah ketemu bulat? Ingat, kita harus menemukan FPB mereka itu 1. Sini X-3, Y-nya 6. Berarti FPB-nya mereka itu 3, bukan 1. Nggak boleh juga. Lanjut. Kita lanjut ke sini. X sama dengan 5, berarti kita punya 25 tambah 4Y sama dengan 39. 4Y itu sama dengan dikurang aja, berarti kita punya 14. 14, ya kan? Berarti Y-nya 7/2, nggak bulat, tetot. Lanjut. X sama dengan 7, berarti 35 tambah 4Y sama dengan 39, berarti 4Y sama dengan 4, sehingga Y sama dengan 1. Ini masuk akal, ya. Ini catatannya masuk akal. Belum kita cek lagi ke sini nanti. Oke? Maka kita punya salah satu kemungkinan jawabannya yaitu A sama dengan DX. Berarti 2 kali 7 14, B-nya adalah 2 kali 1 2. Kita cek ke sini dulu. Benar enggak ini ya? 28. Kayaknya salah bentar ya. 5 bagi 3 78 betul 2 6 26. Oh, lupa. Kita belum cari lagi nanti yang di sini D6, D26, D78. Begitulah. Oke. Nah, kita punya berarti ya enggak apa-apa sih. Gak apa-apa sih, ini masih D-nya 2. Kita cek lagi ke sini. Itu kita punya 2 kali 2 kurang X. Oh ya, harus salah. Harus saja dari sini dulu ya. 5 VB tambah 4. Oke. V ini adalah banyaknya bilangan asli yang relatif prima dengan B. Nah, itu adalah bilangan, itu pastinya hasilnya itu positif dong. Sedangkan ini positif dong. Ini positif. Masalahnya di sini. Di sini harus positif. Sedangkan X kali kita adalah 7. 2 kurang 7 minus. Jadi D sama 2 sama dengan 2 gak mungkin. Jadi kita D sama 2 gak mungkin. Kita mulai lagi D sama 6. Jadi ya number teori begitulah. Ya begitu sih sulitnya number teori. Kita agak agak lama dia. Tapi sebenarnya metodenya gak terlalu susah. Nah, kita lanjut D sama dengan 6, maka kita punya 5X tambah 4Y sama dengan 78. Tapi gak apa-apa sih. Di sini 78. Kalau D-nya 6, berarti 78 bagi 6, yaitu di sini kita ada tulis 13. Nah, sebenarnya agak terlalu gimana juga, karena kan kita semakin lama makin besar angkanya, nih makin kecil dong kemungkinannya. Oke, di sini genap ganjil, berarti otomatis X ganjil. Kalau X1 kita dapat di sini tulis dulu Y, D-nya 6, Y-nya berarti 182 ya. 5 tambah 8, oke. X-nya 3, melebihi udah 15, berarti Y-nya negatif dong, minus 1/2 nanti. Nah, jadi negatif. Dah, gak mungkin lagi. Dan nanti kalau kita cek lagi D-nya 26, 5X, berarti 5X tambah 4 ini 3, gak mungkin ya. Ini sudah terlalu kecil. Kita harus cari X-nya itu, X-nya itu positif. 1 sama 1 ya di sini cuma dari hasilnya 9. Ini udah terlalu besar. Ini terlalu besar, ini terlalu kecil. Gak mungkin lagi, apalagi ini gak mungkin. Nah, jadi kita hanya ketemu satu solusi aja. Nah, dua solusi tadi kita cek lagi ke sini. Nah,
Nah, tadi kan kalau D-nya 2 kan nggak mungkin. Kita cek lagi coba kalau D-nya 6. Jadi kita punya 6, D-nya 6 kali 6 kurang X-nya 2. Oke, sepertinya memungkinkan. 5VB tambah 4. Oke, berarti ini kita punya 6 kali 4 sama dengan 5VB tambah 4. 6 kali 4 itu 24. Langsung aja jadinya 4 sama dengan VB ya. Ini kita cek lagi apakah ini benar atau tidak. Kita punya A sama dengan D kali X, yaitu 6. B sama dengan D kali Y, 12. Oke. 12 itu adalah 3 kali 4, yaitu 3 kali 2 kuadrat. Cara ngecek VB apa? VB itu rumusnya adalah VB dikali B sama dengan B dikali ini. Tinggal ini aja, 1 kurang 1/3 dikali 1 kurang 1/2. Semua faktor primanya dibuat 1 kurang 1 gitu. Gitu aja kok. Nah, jadi kita punya 12 kali 2/3 kali 1/2. Ini sorry agak meleot. Jadi kita punya VB sama dengan 4. Oh, ternyata benar VB sama dengan 4. Oh, berarti ini memenuhi. Kalau kurang percaya lagi, kita bisa masukin lagi ke sini. Bisa dicek. Nah, kita hanya ketemu satu solusi. Ya sudah, berarti ini jawaban kita. Kita punya 7 kali 12 dikurang 8 kali 6. Maka kita punya 84 dikurang 48. 44 kurang 8 berarti 36. Jawaban akhir kita 36. Selesai.